Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramadan, NIM 20087304, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi. 1. Sistem pernafasan. 2. Sistem pencernaan. 3. Klasifikasi gerak sandi. Menurut anatominya, kaitannya dengan paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang ada di luar paru-paru, hidung, laring, trakea, bronkus. 2. Bagian yang ada di dalam paru-paru, bronkiolus, ductus, alveoli, saccus alveoli, alveoli. Hidung. Struktur tulang rawan epitel, respirasi, indera penciuman. Ruang-ruang dalam hidung, mengkondisikan udara pernafasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Banyak mengandung pembuluh darah dan AMP, kelenjar-kelenjar, laring. Lanjutan dari faring, bagian awal laring terdapat semacam klep yang disebut epiglotis fungsi. Itu mencegah masuknya benda asing ke saluran pernafasan. Laring mengandung struktur tulang rawan yang menjamin seluruh pernafasan selalu terbuka. Di laring terdapat pita suara, trakea. Lanjutan dari laring, panjang sekitar 9 cm, terdiri dari deretan cincin tulang rawan hialin bentuk huruf C. Mengandung epitel, pseudostraficatum columnar, bersilia dengan sel goblet, lapisan dinding trakea, tunica mucosa, submucosa, lapisan tulang rawan, dan AMP, yaitu tunica dan adventitia. Bronkus. Dari trakea seluruh nafas berlanjut ke bronkus, bercabang 2 kanan dan AMP kiri kira-kira setinggi vertebra trokalis. V. Selanjutnya bronkus kanan bercabang MJD 3 bronkiolus dan bronkus kiri bercabang MJD 2 bronkiolus. Bronkus ada yang terletak di luar paru-paru dan AMP di dalam paru-paru. Mengandung epitel pseudotraficatum columnar, bersila, lapisan otot polos, tulang rawan, dan AMP kelenjar paru-paru. Jaringan paru-paru bersifat elastis berpori dan AMP spongios. Paru-paru terbagi atas beberapa bagian, lobus, paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Fungsi bertukaran oksigen dan AMP, karbon dioksida. Pengendalian pernafasan SCR, kimiawi kadar CO2 dalam AMP dengan kontrol saraf. 2. Sistem pernafasan. Pencernaan. Pencernaan manusia melalui 2 proses, yaitu A. Secara mekanik, yaitu proses mencerna makanan dengan menguyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. B. Secara kimiawi, proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Mulut, yaitu mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi, lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulasi. Pada proses propulasi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan, kerongkongan atau yang disebut dengan esophagus, yaitu saat menelan makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristatik, yaitu dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristatik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Lambung atau ventriculus, yaitu makanan yang sudah cukup hancur oleh pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim atau chim
dan menunjuk lambung. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis, eksterna, dan serosa. Usus halus atau intestinum, yaitu usus halus terdiri dari atas A. Usus 12 jari, melakukan proses pencernaan secara kimiawi. B. Usus kosong, usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. C. Usus absorpsi, usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Usus besar, kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Anus, yaitu makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. 3 klasifikasi gerak sendi. Tubuh memiliki sendi sinoval yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lain-lain. Gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh, body plans. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerak dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu 1 sagittal, yaitu membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. 2 frontal, yaitu membedakan bidang tubuh menjadi depan anterior dan belakang posterior. 3 transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas superior dan di bawah inferior. Baiklah, yang pertama kita akan membahas gerakan sendi pada bidang sagittal. A. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara 2 tulang, contohnya dengan menekuk tangan kita. B. Ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara 2 tulang, contohnya dengan meluruskan tangan kita. C. Dorsifleksi, contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. D. Plantarfleksi, contohnya kebalikan dari dorsifleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. 2 gerakan sendi pada bidang frontal. A. Adduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau medial. B. Abduksi, menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh atau lateral. C. Elevasi, menggerakkan tulang belikat ke atas atau superior. D. Depresi, menggerakkan tulang belikat ke bawah inferior. E. Inversi. F. Menggerakkan sendi ke arah luar. G. Protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh. H. Retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. 3 gerakan sendi pada bidang transvers. A. Rotasi, menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam, internal maupun luar eksternal. B. Pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior ke belakang. Ketika tangan diluruskan, apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. C. Supinasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap interior ke depan. Ketika tangan diluruskan apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas atau superior. 4 gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau multiplanar. A. Sirkumduksi, gabungan neksi, abduksi, ekstensi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar. B. Oposisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kau pangan dengan ko. Tekan merah ko.